Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Mercenary King. Dan ini bagian ke-8 dari cerita kali ini. Dan pastikan kalian sudah menonton episode pertamanya biar nyambung alur ceritanya. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Singkat kata, kemudian kita dibawa ke beberapa waktu setelah itu. Terlihat, saat ini, mereka sudah berada di dalam kediaman Gillion. Mereka menyaksikan Putri Gillian yang berteriak kesakitan di depan sana, karena menderita penyakit Eternal Punishment. Dalam benaknya Ghislaine mengatakan jika ia saat ini belum terlambat, di kehidupan sebelumnya, ia sudah mencoba mencari Gillion untuk merekrutnya. Namun saat itu, Gillion sudah tiada ada di saat Ghislaine menemukan kediamannya. Gillion telah menyerah atas semua hal dan mengakhiri hidupnya sendiri setelah putrinya meninggal. Melihat kondisi rumahnya saja, Ghislaine dapat mengetahui jika semua aset Gillion telah dihabiskan untuk merawat putrinya, yang tersisa sekarang hanyalah tumpukan senjata. Merasa tidak ada waktu lagi untuk mengobati putri Gillion, Ghislaine segera bergegas untuk mempersiapkan obatnya. Di saat ia akan beranjak, Belinda menghentikannya sembari mengajak Ghislaine untuk kembali. Aku tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan, tapi ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu selesaikan hanya dengan kekuatan. Ini adalah penyakit yang sangat parah. Bahkan priest pun tidak dapat menyembuhkannya, dan memanggil ini sebagai hukuman dari dewa. Lalu Belinda menanyakan apa yang sedang Ghislaine rencanakan. Melihat Ghislaine yang mengabaikannya, Belinda berteriak memanggilnya. Namun Ghislaine menimpali, bukankah sebelumnya kamu mengatakan jika kamu percaya padaku? Belinda pun terdiam mendengarnya, lalu Ghislaine menyodorkan secari kertas pada Belinda, dan memintanya untuk membeli tanaman herbal yang tercatat di dalamnya. Bagi mercenari pengelana tanpa rumah, pengetahuan adalah kunci keberlangsungan hidup. Eternal Punishment, meski itu adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan pada saat ini, obatnya akan ditemukan di masa depan. Ini menjadi pembicaraan yang hangat di kehidupan sebelumnya. Apalagi karena metode untuk mengobati penyakit ini sangat sederhana, Ghislaine pun merasa bersyukur karena dirinya masih mengingatnya. Satu-satunya masalah saat ini yaitu harga bahan yang cukup tinggi. Seperti tanaman yang Ghislaine pegang saat ini, tanam itu bernama Fairy Blessing. Beberapa waktu berlalu, sampai pada akhirnya, ramuan yang Ghislaine ciptakan berhasil ia selesaikan dan langsung diberikan pada Gillion. Minumkan ini pada putrimu, ujarnya. Melihatnya, Gillion pun dibuat terbengong karenanya. Ia merasa tidak percaya jika apa yang selama ini ia cari ada di depannya. Satu-satunya harapan yang bisa menyembuhkan putrinya dari penyakit Eternal Punishment. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Gillion langsung mengambil ramuan itu dan meminumkannya pada putrinya dengan harapan obat itu mampu menyembuhkan putrinya. Tidak lama setelah meminumkan ramuan itu, bercak merah yang ada di tubuh putrinya mulai memudar. Kulitnya kembali normal seperti tidak pernah terjangkit penyakit Eternal Punishment. Melihat putrinya itu, Gillion dibuat cukup terkejut sekaligus merasa sangat bahagia. Harapan yang selama ini ia impikan akhirnya terwujudkan. Bukan hanya Gillion saja yang terkejut dengan efek ramuan itu, ketiga orang yang bersama Ghislaine pun dibuat terbengong melihatnya. Mereka tidak percaya jika Ghislaine benar-benar mengetahui cara mengobati penyakit Eternal Punishment. Memecahkan rasa haru Gillion, Ghislaine mengatakan jika dirinya sudah menduganya jika ini akan berhasil. Dengan cukup terkejut Gillion menanyakan, bagaimana Ghislaine bisa mengetahui cara mengobati penyakit itu, padahal Divine Power saja tidak bisa menyembuhkannya. Lalu Ghislaine menjelaskan, jika Divine Power yang dimiliki priest itu tidak sekuat itu efeknya, itu hanya meningkatkan vitalitas tubuh dan memperkuat regenerasi seseorang untuk membantu mengatasi penyakitnya. Itu berbeda dengan penyembuhan dasar. Mendengar itu, dengan tangan yang gemetar penuh harap, ia memegang Ghislaine sembari menanyakan apakah putrinya bisa disembuhkan sepenuhnya. Ghislaine menimpali, dalam beberapa bulan ia menjamin jika putrinya akan sembuh sepenuhnya. Mendengar itu, Gillion langsung membungkuk memberi hormat padanya. Ia pun meminta Ghislaine untuk mengatakan apa yang diinginkannya. Ia mengira jika Ghislaine telah bepergian jauh hanya untuk mencarinya pasti karena ada yang diinginkan. Setelah mengatakan itu, Gillion menggertakkan giginya, lalu melanjutkan ucapannya, aku hanya memiliki tubuh yang tidak berguna ini. Jika kamu ingin aku menjadi anjingmu, aku akan melakukannya. Jika kamu ingin aku menjadi budakmu, aku akan melakukannya juga. Dengan penuh wibawa dan kehormatan, Ghislaine mengulurkan tangannya sembari mengatakan jika dirinya tidak membutuhkan sesuatu seperti itu. Yang aku butuhkan adalah Gillion, Kapten Ratatos Mercenary. Mendengar itu, Gillion dibuat cukup tercengang dengan perkataan yang Ghislaine utarakan. Ia juga melihat tatapan yang Ghislaine tunjukkan.
ia merasa jika Ghislaine memiliki tatapan sang pemimpin. Tanpa basa-basi, Gillion pun langsung mengambil kapak dan menarik rambut terikat di belakang kepalanya. Lalu ia pun memotongnya tanpa penuh keraguan. Melihat sosok Gillion itu, ketiga orang yang bersama Ghislaine dibuat sangat terkejut. Mereka tidak menyangka jika aura yang Gillion pancarkan berbeda dari sebelumnya. Mereka pun dibuat bertanya-tanya bagaimana bisa seperti itu. Dia mendadak berubah menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya. Terlihat, sosok Gillion saat ini memancarkan aura yang penuh dengan keyakinan, juga tekad yang dipenuhi dengan kesetiaan. Tatapan tajamnya menunjukkan jika dirinya sudah bersedia untuk melayani penyelamat putrinya. Setelahnya, Gillion pun melangkah menuju tumpukan senjata di pojok sana. Ia pun bertanya memastikan apa ada kelompok yang lain selain mereka bertiga. Ghislaine menimpali tidak ada, hanya mereka saja yang ikut bersamanya. Tanpa aba-aba, Gillion langsung mengambil tombak dengan tali yang terikat di ujungnya. Dengan kekuatan penuh, Gillion langsung melemparkan tombak itu. Tidak lama, Gillion pun menggulung tali itu dan menarik tombaknya kembali padanya. Saat tombak itu sudah dekat, terlihat pada tombak itu terdapat seseorang yang ikut tertarik ke sana. Gillion pun langsung mencengkram sosok itu dan menanyainya siapa yang mengirimmu. Dengan sangat terkejut, sosok itu bertanya balik, bagaimana Gillion bisa mengetahui keberadaannya. Mengabaikan pertanyaan sosok itu, Gillion bertanya pada Ghislaine, apa yang ingin kamu lakukan dengannya? Ghislaine menimpali jika dirinya sudah mengetahui siapa yang mengirim sosok itu. Di saat Ghislaine akan menarik pedangnya, Gillion menghentikannya sembari meminta agar dirinya yang mengatasinya. Lalu Gillion memperkuat cengkraman tangannya. Saat itu juga, suara kerak terdengar di sana, menandakan jika leher dari sosok itu patah. Lalu Gillion pun langsung melemparkan sosok itu keluar. Melihat Gillion yang tidak ragu menghabisi seseorang, Belinda mengerutkan keningnya. Ia mempertanyakan, kenapa Ghislaine merekrut orang berbahaya seperti itu. Di sisi Gillion, setelah ia melemparkan sosok itu, ia langsung membungkuk sembari mengatakan sumpah setia padanya. Melihat itu, dalam benaknya Ghislaine mengatakan, dengan ini, aku berhasil mendapatkan kartu as untuk rencana rekonstruksi yang akan datang. Lalu kita dibawa ke suatu bangunan yang terdapat di tengah hutan. Bangunan itu terlihat seperti sudah tua, dindingnya berlubang, begitu juga dengan atapnya. Di dalam bangunan itu, terdapat beberapa orang dengan seragam yang sama dengan orang yang tertangkap sebelumnya. Salah satu dari mereka menyampaikan jika orang yang mereka kirimkan untuk mengintai telah menghilang. Sepertinya dia telah dihabisi. Lalu sosok yang memiliki tubuh kekar meminta mereka untuk memelankan suaranya. Ia mengatakan juga jika menurut Tuan Bernap, jangankan membantai, orang yang bersama Ghislaine tidak mungkin bisa untuk melacak mereka. Setelahnya ia mempertanyakan apa orang yang mereka kirimkan itu tidak kompeten, atau laporan yang mereka terima salah. Sepertinya Gillion telah bergabung dengan kelompok mereka, ujar seseorang di depannya. Pria kekar itu pun sangat terkejut mendengarnya. Ia langsung mencengkram orang yang mengatakan itu sembari bertanya memastikan, apa itu benar? Orang yang dicengkram itu mengiyakan, aku melihatnya sendiri. Mendengar itu, dalam benaknya mengatakan, rupanya kamu sudah mulai bergerak. Dijelaskan, jika pria kekar itu dulunya memiliki hubungan dekat dengan Gillion, dia adalah salah satu anggota dari Ratatos Mercenari. Kemudian kita dibawa kembali ke sisi Ghislaine. Terlihat, saat ini mereka sedang berada di dalam kereta. Juga Gillion yang menjadi pemacu kuda, merasa sempit dengan kereta itu yang dipenuhi dengan senjata. Belinda mengeluh mengatakan di sini sempit sekali. Dia bukan seorang pedagang, tapi kenapa dia malah membawa semua senjata ini? Kita juga sampai harus membeli kereta lain karena dia. Dengan santai Ghislaine menimpali, kita memang perlu tunggangan yang nyaman untuk Rachel agar masalahnya bisa terselesaikan. Di sini, kita baru diberitahu jika putri Gillion itu bernama Rachel. Belinda pun dibuat terdiam mendengarnya. Lalu Ghislaine meminta Belinda untuk sabar terlebih dulu. Prioritas utama kita adalah keluar dari negara ini. Tepat setelah Ghislaine mengatakan itu, Belinda mulai membahas orang yang sebelumnya dihabisi Gillion. Belinda mengungkapkan kecurigaannya pada Amelia. Sepertinya masalah ini menjadi semakin rumit. Topeng yang digunakan sosok itu adalah simbol Wilcha Traffickers, guild yang memiliki pengaruh besar di Ryfold. Lalu Belinda menjelaskan, jika guild Wilcha tidak hanya dikenal dari aksi penyelundupan, tetapi juga pembunuhan, perdagangan minuman haram, juga perdagangan manusia, mereka akan melakukan segala pekerjaan kotor yang ada. Mereka guild gelap yang dipersenjatai dan didukung oleh mantan tentara bayaran yang ahli. Mendengar penjelasan itu, Ghislaine dibuat heran olehnya. Dengan penasaran Ghislaine menanyakan, bagaimana kamu bisa mengetahui semua itu? Bukankah kamu selalu ada di kastil? Sembari memalingkan muka, Belinda berusaha mengelak dengan mengatakan jika ceritanya panjang.
Aku mengetahui itu sebelum datang ke kastil. Intinya mereka itu adalah guild yang tidak kenal takut. Belinda pun meminta Ghislaine untuk berhati-hati. Menjawab rasa kekhawatiran Belinda, Ghislaine meminta untuk tidak perlu khawatir karena sekarang ada Gillion yang bersamanya. Tidak lama dari itu, sesuatu bergerak dengan cepat dari dalam tanah. Tepat setelah pergerakan itu sejajar dengan Gillion, dua orang melesat dari dalam tanah menuju Gillion sembari menyerangnya. Tidak tinggal diam, Gillion pun segera mengeluarkan senjatanya dan menangkis serangan itu secara bersamaan. Dengan pergerakan cepat, Gillion memutar senjatanya dan kemudian menebas kedua sosok itu. Karena itu, sosok itu binasa seketika. Tepat di depan mereka, dua sosok lainnya memotong tali untuk mencegat pergerakan kereta. Tepat setelah tali itu terpotong, pohon besar mulai tumbang dan mengarah pada jalan yang akan dilalui kereta yang Ghislaine tumpangi. Menyadari itu, Gillion segera menghentikan laju kudanya untuk menghentikan keretanya, sehingga pohon besar itu tidak jatuh menimpa mereka. Tidak lama setelah itu, beberapa anggota Wildcat mulai bermunculan menghampiri mereka. Pemimpin dari kelompok itu berjalan mendekat sembari mengatakan, mantan komandan Ratatos Mercenari, Gillion, pengecut yang membubarkan organisasi tentara bayaran hanya karena anak perempuan. Mendengar itu, Gillion pun langsung turun dari keretanya sembari menimpali perkataannya, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Pemimpin kelompok itu melanjutkan perkataannya, karena kamu, aku dipaksa menjalani kehidupan yang tidak pernah aku inginkan. Apa kamu sudah sangat tua sampai-sampai melupakan suara bawahan lamamu? Melihat Gillion yang tidak menimpali perkataannya, sosok itu memerintahkan bawahannya untuk menyerang. Suka atau tidak, akan aku buat kamu mengingatnya. Kemudian Ghislaine pun menonjolkan separuh tubuhnya keluar, lalu ia menanyakan apa dirinya perlu turun tangan. Gillion menimpali tidak perlu. Sepertinya pria itu memiliki urusan denganku. Lalu Gillion pun meminta Ghislaine untuk beristirahat, aku bisa mengatasi ini sendirian. Tepat setelah mengatakan itu, Gillion langsung mengayunkan kapaknya secara horizontal. Karena ayunan itu, orang yang menerjang ke arahnya terbelah menjadi dua. Lalu Gillion mulai melangkah maju sembari menghadang setiap serangan yang dilayangkan kelompok itu. Tidak hanya menghadang, ia juga memberikan serangan balik. Setiap serangan yang ia lesatkan, satu orang dari kelompok itu berhasil ditumbangkan. Melihat itu, pemimpin dari kelompok itu merasa terkesan dengan kemampuan Gillion. Kemampuanmu sebagai tentara bayaran masih belum memudar. Lalu ia pun memerintahkan bawahannya untuk berpencar dan serang dari dua arah. Tidak membiarkan dirinya terkepung, Gillion naik ke atas kuda, lalu ia menerjang ke arah kelompok itu sembari mengayunkan kapak di tangannya. Lalu ia pun mengayunkan kapak itu secara zigzag dan berhasil menumbangkan beberapa orang sekaligus dari kelompok itu. Salah satu dari kelompok itu menyelinap dan mencoba menyerang Gillion dari belakang. Akan tetapi, Gillion menyadari serangan itu dan langsung menahannya dengan tameng di tangannya. Dan rupanya, orang yang menyerang dari belakang itu adalah pemimpin dari kelompok Wildcat. Kalau kamu mengacaukan kehidupan seseorang, minimal kamu tidak menghalangi jalan mereka, akan aku akhiri hidupmu di sini, ujarnya. Lalu orang itu langsung melompat mundur. Bersamaan dengan itu, ia melemparkan beberapa belati ke leher kuda dan membuat keseimbangan Gillion terganggu. Gillion pun langsung melompat sebelum kuda yang ia tunggangi terjatuh. Tepat di saat ia mendarat, orang itu kembali menerjang ke arahnya sembari mengayunkan senjatanya. Namun, dengan mudahnya Gillion menahan serangan itu dengan kapaknya. Lalu Gillion memberikan serangan balik dengan tamengnya. Serangan itu pun berhasil mengenai tubuh samping orang itu dan membuatnya terpental menjauh darinya. Aku bukan lagi komandan Ratatos Mercenari, ujar Gillion sembari memperhatikan orang itu yang bangkit kembali setelah terkena serangannya. Orang itu menimpali dengan mengatakan apa? Bukan lagi komandan tentara bayaran? Jangan buat aku tertawa. Kalau bukan kamu siapa lagi? Mendengar itu, Gillion pun memancarkan kekuatannya. Aura biru muncul menyelimuti tubuhnya seperti api yang berkobar membara. Masa lalu sudah lama terkubur. Sekarang ini, aku hanyalah bawahan dari Tuan Muda Ghislaine, ujarnya dengan tatapan tajam. Mendengar itu, orang itu menjadi sangat marah. Ia merasa kesal pada Gillion. Ia tidak percaya jika sosok yang dulunya ia kagumi, kini menundukkan kepalanya pada orang lain. Lalu orang itu pun langsung menerjang ke arahnya sembari mengungkapkan rasa kekecewaannya. Akan tetapi, serangan itu masih bisa Gillion tahan dengan perisainya. Saat kamu pergi, grup mercenari kita hancur. Berkatmu aku kehilangan tujuan dan dipaksa menjalani kehidupan yang menyedihkan, keluh orang itu sembari mendorong tameng Gillion. Tidak menanggapi perkataan orang itu, Gillion menghempaskan tamengnya dan lalu mengayunkan kapaknya. Orang itu berhasil menghindari serangannya dengan merunduk, lalu langsung memberikan serangan balik dengan kakinya. Akan tetapi, dengan cekatan Gillion menahan serangan itu dengan memalangkan tameng di tangannya.
Karena tendangan itu, tameng Gilion pun dibuat berlubang. Gilion pun dibuat cukup terkejut melihatnya. Ia tidak menyangka jika tameng yang sudah lama bersamanya kini berakhir sampai di sini. Lalu orang itu memanggil Gilion, kemudian ia mengatakan jika dirinya rela mengorbankan hidupnya untuk menjadikan Ratatos Mercenari menjadi grup yang terbaik. Tapi sekarang, kamu membuang itu semua dan menjadi bawahan bangsawan rendahan. Aku tidak akan memaafkanmu. Lalu orang itu pun melemparkan 3 belati di tangannya. Gilion pun tidak tinggal diam. Ia memutar kapak di tangannya dan membuat semua belati yang mengarah padanya terpental. Tepat setelah Gilion menangkis ketiga belati itu, orang itu pun langsung menerjang ke arahnya sembari mengayunkan dagger di tangannya. Gilion pun menghindari serangan itu dengan menggeserkan tubuhnya ke samping, dan langsung memberikan serangan balik dengan kapaknya. Akan tetapi, orang itu juga mampu memblokir serangan itu dengan memalangkan dagger di tangannya. Dalam benaknya orang itu mengatakan, Gilion, tidak peduli seberapa kuat dirimu, semua cerita tentangmu yang menjadi kapten mercenari adalah masa lalu. Saat kamu mencoba menyembuhkan putrimu, aku menjadi lebih kuat melalui berbagai pertempuran. Saat ini kamu tidak sepadan denganku. Begitulah isi pemikiran orang itu yang penuh dengan rasa kepercayaan diri yang tinggi. Di saat orang itu menghindari serangan Gilion dengan melompat dan melewatinya, ia pun langsung memberikan serangan balik setelah ia mendarat. Namun, lagi-lagi Gilion mampu memblokir serangan itu, tapi kali ini, serangannya diblokir dengan armor di pundaknya. Tidak hanya itu, orang itu pun langsung melesat mengincar kakinya. Di saat Gilion mencoba memblokirnya dengan menebaskan kapaknya, orang itu melompat dan langsung mengincar kelapak Gilion sembari mengatakan jika inilah akhirnya. Namun, dengan santainya Gilion menangkap serangan itu dengan tangan yang sudah diselimuti auranya. Jadi itu alasanmu membalas dendam padaku. Melihat serangannya ditahan dengan cara seperti itu, orang itu pun dibuat sangat terkejut. Ia tidak menduga jika Gilion akan memblokir serangannya dengan menutupi lengannya menggunakan mananya. Dari situ ia menyadari jika Gilion dari awal tidak bertarung dengan kekuatan penuh. Lalu Gilion pun menghantamnya dan membuatnya terpental dengan kecepatan yang sangat tinggi sampai membentur pohon di belakangnya. Sembari berjalan mendekatinya, Gilion mengatakan jika dirinya tidak mengerti. Jika kamu memang ingin balas dendam, kamu punya banyak kesempatan untuk melakukannya sejak awal. Tepat setelah mengatakan itu, Gilion dikejutkan dengan orang itu yang menghela napas, lalu mengatakan jika Gilion hanya mengetahui setengahnya saja. Aku sudah melacak persembunyianmu, tapi Kapten Ratatos Mercenari tidak ada di sana. Yang aku temukan hanyalah Pak Tua lemah yang bahkan tidak layak dihabisi. Kemana perginya Gilion yang aku idolakan? Mendengar itu, Gilion mengambil pedang di punggungnya sembari meminta orang itu untuk mendengarnya baik-baik. Meski aku terikat pada kehendak orang lain, tapi saat ini, aku akan menghormati rekan lamaku sebaik mungkin sebagai Kapten Ratatos Mercenari. Setelah mendengar itu, orang itu pun langsung melesat sembari mengatakan begitulah seharusnya. Sekarang pertarungan ini jadi bernilai, inilah yang sebenarnya aku inginkan. Jual beli serangan pun terjadi setelahnya, dentang-denting dari peraduan kedua senjata itu pun bergema di sana. Tebasan, tendangan dan tusukan mereka kerahkan. Di saat serangan orang itu Gilion hindari, ia langsung memberikan serangan balik dengan menusukkan belati di tangannya. Serangan itu tepat mengenai perut samping orang itu. Tidak mau kalah, orang itu mencoba untuk menyerang balik, akan tetapi dengan mudahnya Gilion hindari dengan menggeser tubuhnya ke samping, lalu disusul dengan ayunan kapak yang mengarah tepat ke kelapanya. Ingatlah satu hal Komandan kelima Ratatos Mercenari, Viego Balanos, dan pada akhirnya, orang itu pun berakhir di tangan Gilion, sosok yang ia dambakan, sosok yang ia kagumi. Tidak lama setelah itu, tepat di belakangnya, Ghislaine berterima kasih atas kerja keras yang Gilion lakukan. Lalu Belinda mengatakan, jika kita menjual semua jarahan ini, kita akan mendapatkan banyak uang. Kemudian Gilion pun berbalik dan langsung menundukkan kepalanya. Lalu ia meminta maaf atas kekacauan ini. Ghislaine pun tidak mempermasalahkannya. Ghislaine juga merasa terkejut karena ia tidak menduga jika Gilion lebih kuat dari apa yang ia pikirkan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, tepatnya di saat Ghislaine melarikan diri dari rumah dan menjadi mercenari untuk yang pertama kalinya, ia sempat mendengar cerita mengenai Gilion dari seniornya yang mengajarinya dasar-dasar untuk menjadi mercenari. Bergerak cepat adalah pilihan yang tepat. Berkat itu, aku mendapatkan sekutu yang bisa diandalkan. Lalu Ghislaine menanyakan apakah Gilion mengetahui siapa orang yang Gilion lawan itu. Gilion mengiyakan. Lalu ia menjelaskan jika dia adalah rekan lamanya saat ia menjadi komandan Ratatos Mercenari. Mendengar itu, Ghislaine menjadi teringat pada rekan-rekannya di kehidupan sebelumnya. Ia pun mempertanyakan apa yang sedang mereka lakukan saat ini. Ghislaine pun bertekad jika dirinya akan mengumpulkan mereka kembali.